Jordan participated in all 7 editions of this final, and the best finish in this competition was the 3rd place in 2013 AFC Under-22. Yes, alhamdulillah. Ya elah, mudah banget. Tinggal menghitung hari. Hasil drawing AFC Nation League, Timnas Indonesia masuk grup muda. Yes, alhamdulillah. Ya elah, mudah banget. Tinggal menghitung hari. Hasil drawing AFC Nation League, Timnas Indonesia masuk grup muda. Begini susunan line up mengerikan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Publik siap sebut Timnas Indonesia sebagai King Asia lagi. Ini sangat mantap. Mari kita bahas, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Susunan pemain Timnas Indonesia versi formasi kesukaan John Herdman mirip Shin Tae-yong. Ajang AFC Nations League jadi pembuktian sang pelatih. Berdasarkan peringkat FIFA terkini, Timnas Indonesia yang berada di posisi 122 diproyeksikan memulai kiprah dari League B AFC Nations League. Kasta ini dihuni 12 negara Asia dengan peringkat menengah yang secara kualitas berada satu tingkat di bawah elit benua. Dalam format yang dirancang AFC, seluruh peserta League B akan dibagi ke dalam 3 grup berisi 4 tim yang saling bersaing ketat demi promosi ke League A. Potensi lawan yang menanti skuad Garuda bukan nama sembarangan. Negara seperti Bahrain, China, Palestina, Thailand, hingga Vietnam masuk dalam daftar yang berpeluang satu grup dengan Indonesia. Selain itu ada pula Tajikistan, Kirgistan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, dan Kuwait yang dikenal memiliki karakter permainan berbeda-beda. Situasi ini menjanjikan duel penuh intensitas sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi JIZ dan kawan-kawan serta pembuktian pelatih baru John Herdman dalam mengumpulkan poin penting demi perbaikan ranking FIFA. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan Timnas Indonesia berada di ambang era baru, menyusul kuatnya sinyal John Herdman akan diumumkan sebagai pelatih kepala. Sejumlah pernyataan petinggi PSSI dan kebutuhan tim menghadapi agenda AFC Nations League 2026 membuat nama pelatih asal Kanada itu kian menguat. Salah satu hal yang paling dinanti publik bukan hanya soal siapa pelatihnya, tetapi seperti apa wajah Timnas Indonesia di lapangan. Mulai dari gaya bermain hingga susunan pemain yang akan dipilih John Herdman. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, formasi 3 back favorit Herdman mirip racikan Shin Tae-yong. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang konsisten menggunakan skema 3 back. Berdasarkan catatan kariernya, sejak mulai melatih pada 2005 hingga terakhir menangani Toronto FC, formasi 3-4-2-1 menjadi pilihan yang paling sering digunakan. Pola ini sekilas mengingatkan publik Indonesia pada pendekatan Shin Tae-yong yang selama ini setia dengan 3 back melalui formasi 3-4-3. Kesamaan tidak berhenti pada angka di papan taktik. Herdman juga identik dengan permainan transisi cepat, tekanan tinggi, dan disiplin posisi yang ketat. Gaya tersebut dinilai cocok dengan karakter pemain Timnas Indonesia yang mengandalkan energi, kecepatan, serta agresivitas. Dengan pendekatan ini, perubahan pelatih diyakini tidak akan membuat pemain kaget karena fondasi permainan sudah relatif familiar. Fakta kedua, lini belakang dan sayap jadi tulang punggung permainan. Dalam prediksi susunan pemain versi formasi kesukaan Herdman, posisi penjaga gawang diisi 2 nama utama, Martin Paes dan Emil Audero. Keduanya hanya tinggal bersaing soal kesiapan dan kondisi jelang pertandingan resmi. Di depan mereka, trio bek tengah Rizky Ridho, JIZ dan Mace Hilgers diproyeksikan menjadi tembok utama skuad Garuda. Jika Mace Hilgers belum pulih dari cedera, opsi lain seperti Justin Hubner atau Sandy Walsh dinilai siap mengisi. Peran bek sayap juga sangat krusial dalam sistem ini. Kevin Dix di kanan dan Kelvin Ferdinand di kiri bukan hanya bertugas bertahan, tetapi menjadi sumber lebar serangan. Dukungan dari pemain seperti Jakob Sayuri, Dean James, hingga Shane Patinama membuat sektor ini terlihat kaya opsi dan fleksibel. Fakta ketiga, kreativitas lini tengah hingga ujung tombak tunggal.
Di jantung permainan, Tom Hay dan Joey Pelupesi diprediksi menjadi duet gelandang tengah yang menjaga keseimbangan tim. Kombinasi keduanya menawarkan distribusi bola, ketenangan, dan kekuatan bertahan. Sebagai pelapis, Nathan Chuaoan dan Ricky Kambuaya memberi alternatif berbeda dengan karakter lebih dinamis. Keunikan formasi 3-4-2-1 terlihat pada dua gelandang serang yang bermain di belakang striker. Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans diproyeksikan mengisi peran ini dengan kebebasan bergerak melebar atau menusuk ke tengah. Keduanya juga bisa bertukar peran dengan pemain seperti Eliano Reindeers dan Egy Maulana Fikri. Sementara di lini depan, Ole Romeni hampir pasti menjadi ujung tombak utama dengan Ragnar Oramatengon sebagai opsi lain tergantung kondisi dan kebutuhan taktik. Dengan komposisi tersebut, timnas Indonesia di bawah John Hartman digambarkan tidak banyak berubah secara struktur, tapi berpotensi berkembang dalam detail permainan. Publik sekarang tinggal menunggu pengumuman resmi sambil membayangkan bagaimana formasi ini benar-benar hidup di lapangan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang relatif aman secara taktik, tetapi menantang secara ekspektasi. Aman karena arah permainan tidak akan berubah drastis. Jika John Hartman benar-benar datang dengan formasi 3 back dan pendekatan tekanan tinggi, para pemain tidak perlu belajar dari nol. Fondasi yang dibangun di era sebelumnya masih relevan sehingga adaptasi bisa berlangsung lebih cepat, terutama menjelang agenda FIFA Matchday yang waktunya mepet. Lebih lanjut, namun di sisi lain, tantangannya justru ada pada pembuktian. Publik sudah terbiasa melihat skema 3 back dan intensitas tinggi, sehingga Hartman tidak bisa hanya mengulang pola lama tanpa sentuhan pembeda. Ekspektasi akan muncul pada detail kecil seperti variasi build-up, ketenangan saat diserang balik, serta efektivitas lini depan. Jika hasil tidak segera terlihat, kritik bisa datang lebih cepat, karena narasi mirip tapi versi baru akan mudah dibandingkan dengan era sebelumnya. Komposisi pemain yang diprediksi juga mencerminkan timnas Indonesia yang semakin pragmatis dan kompetitif. Banyak pemain diaspora dan naturalisasi yang matang secara taktik membuat pelatih cenderung memilih sistem yang rapi dan disiplin. Ini baik untuk stabilitas, tetapi beresiko mengorbankan kreativitas jika tidak diimbangi keberanian memainkan pemain lokal yang lebih ekspresif, seperti Marcelino atau Egy secara konsisten. Secara keseluruhan, situasi ini bisa menjadi peluang sekaligus ujian. Peluang karena Hartman datang ke tim yang sudah punya identitas dasar. Ujian karena publik tidak lagi menilai dari proses, melainkan dari hasil. Jika transisi ini sukses, timnas Indonesia bisa naik level tanpa gejolak besar. Jika gagal, narasi ganti pelatih hanya ganti nama akan cepat menguat. Dan itu tekanan terberat bagi siapapun yang duduk di kursi pelatih kepala. Blunder Erick Thohir CS bikin timnas Indonesia gagal total. Timnas Indonesia menutup tahun 2025 dengan catatan kelam. Status juara bertahan SEA Games tak mampu diselamatkan. Mimpi Piala Dunia runtuh sebelum waktunya, dan publik sepak bola kembali disuguhi kegagalan demi kegagalan. Di balik rentetan hasil buruk itu, sorotan tajam mengarah ke pucuk kepemimpinan PSSI di bawah komando Erick Thohir. Dari pergantian pelatih yang kontroversial, blueprint sepak bola yang tak kunjung terlihat, hingga rangkap jabatan yang memicu tanda tanya besar. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Pergantian pelatih jadi titik balik petaka. Keputusan mendepak Shin Tae-yeng pada awal Januari 2025 menjadi momen yang hingga kini masih diperdebatkan. Tanpa ancang-ancang, PSSI di bawah Erick Thohir memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu di tengah perjuangan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan yang disampaikan adalah dinamika internal dan kebutuhan akan sosok pemimpin dengan komunikasi serta implementasi strategi yang lebih baik.
kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, tutur Erick Thohir saat itu. Namun, publik tak sepenuhnya yakin. Pasalnya di tangan Shin Tae-yeng, timnas menunjukkan progres nyata dari lolos 16 besar Piala Asia hingga menjaga asa tampil di Piala Dunia. Harapan akan perubahan cepat justru berbalik arah ketika Patrick Kluivert datang. Kekalahan telak dari Australia, Jepang hingga Arab Saudi menghapus mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026. Seruan Kluivert out menggema dan perbandingan dengan era Shin Tae-yeng tak terelakkan. Seperti kata Ibnu Jamil, memang gak ada jaminan juga yang lama itu membawa kita ke Piala Dunia, tetapi mungkin kerelaan hati kita akan jauh lebih besar ketimbang yang saat ini. Fakta 2. Blueprint sepak bola misterius, publik ditinggal bertanya. Di tengah kegagalan di level senior hingga kelompok umur, blueprint sepak bola nasional kembali dipertanyakan. Erick Thohir berulang kali menyebut PSSI memiliki cetak biru hingga 2045 menuju Indonesia Emas. Namun hingga kini, dokumen itu tak pernah benar-benar dibuka ke publik. Alhasil, setiap keberhasilan mudah diklaim sebagai buah blueprint, sementara kegagalan selalu punya alasan baru. Hal ini dinilai krusial agar pembinaan prestasi tidak berjalan parsial, melainkan terstruktur menuju target jangka panjang yang terukur, kata anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih. Pernyataan itu menegaskan kebutuhan akan arah yang jelas, bukan sekedar jargon. Ketua Umum PSSTI Ignatius Indro juga menyoroti hal serupa. Sejak awal, Erick Thohir sering bicara tentang blueprint sepak bola Indonesia. Tapi sampai hari ini, publik tidak pernah melihat atau membaca dokumen itu secara resmi. Tanpa roadmap yang transparan, janji PSSI terdengar seperti omong kosong. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai 2 tahun kepemimpinan seharusnya cukup untuk meninggalkan legasi berupa sistem yang bisa dipakai puluhan tahun ke depan, bukan sekedar hasil sesaat. Fakta 3. Rangkap jabatan dan fokus yang terpecah. Masalah tak berhenti di lapangan. Rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI menambah panjang daftar kritik. Meski mendapat restu Presiden dan FIFA, kenyataannya fokus Erick dinilai terbelah. Target SEA Games yang maju mundur, pemangkasan anggaran hingga absennya FIFA Matchday menjadi sorotan keras supporter. Katanya mau 100 besar dunia, tapi FIFA Matchday nggak ada. Itu artinya apa? Erick Thohir omong kosong, janji manis doang, kata Ultras Garuda dalam aksi protes. Kritik ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap janji besar yang tak dibarengi langkah konkret. Rentetan kegagalan sepanjang 2025, mulai dari Timnas U20, U23, Senior hingga SEA Games menjadi rapor merah kepemimpinan Erick Thohir. Status juara bertahan SEA Games 2025 tak mampu dipertahankan. Mimpi Piala Dunia kembali menjauh dan kepercayaan publik perlahan terkikis. Hasil negatif SEA Games 2025 pun disebut banyak pihak sebagai momentum evaluasi paling serius bagi PSSI dan orang nomor 1 di dalamnya. Lebih lanjut, situasi yang terjadi pada Timnas Indonesia saat ini menunjukkan satu persoalan utama yang berulang dalam sejarah sepak bola nasional, yaitu kegagalan mengelola harapan besar dengan fondasi yang kokoh. Publik diminta percaya pada visi besar, namun tidak pernah diajak melihat peta jalan yang jelas. Akibatnya, setiap kekalahan terasa seperti pengkhianatan terhadap janji, bukan sekedar hasil pertandingan yang buruk. Pergantian pelatih di tengah jalan memperlihatkan pendekatan jangka pendek yang lebih mengedepankan reaksi ketimbang perencanaan. Ketika Shin Tae-yeng dilepas, publik belum siap karena proses masih berjalan dan progres terlihat nyata. Kehadiran pelatih baru seharusnya membawa lompatan kualitas, namun yang terjadi justru penurunan performa drastis. Ini memperkuat kesan bahwa keputusan diambil tanpa kalkulasi resiko yang matang. Masalah blueprint memperlihatkan jurang antara narasi dan realita. Visi besar tanpa dokumen yang terbuka, sulit diuji dan sulit dipertanggungjawabkan. Sepak bola modern tidak bisa dibangun dengan retorika semata, karena keberhasilan lahir dari sistem yang konsisten lintas generasi. Ketika blueprint tidak pernah dipublikasikan, publik kehilangan alat untuk menilai apakah PSSI sedang berjalan di jalur yang benar atau hanya bergerak reaktif mengikuti tekanan. Rangkap jabatan memperparah keadaan karena fokus kepemimpinan terbelah. Mengelola federasi sepak bola dan kementerian sekaligus bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal konflik kepentingan dan energi pengambilan keputusan.
Dalam kondisi krisis sepak bola, nasional membutuhkan pemimpin yang hadir penuh, bukan figur simbolik yang sibuk memadamkan banyak api di tempat berbeda. Kekecewaan supporter yang kini berubah menjadi kemarahan adalah alarm keras. Mereka tidak lagi menuntut mimpi besar, melainkan kejujuran arah dan konsistensi kebijakan. Jika situasi ini tidak segera dibenahi, kegagalan 2025 bukan akan dikenang sebagai anomali, melainkan sebagai awal dari siklus stagnasi baru yang kembali mengubur harapan sepak bola Indonesia. Dear fans Timnas Indonesia, pesan Bung Binder soal John Herdman, prestasi penting, dukungan lebih utama. Sebelumnya diberitakan, PSSI disebut tinggal selangkah lagi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Nama pelatih asal Inggris itu mencuat kuat dan diyakini sudah mencapai kesepakatan awal. Kehadirannya diharapkan membawa perubahan besar bagi tim Garuda, terutama dari sisi mental, manajerial, dan karakter tim. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, dukungan supporter jadi kunci awal Herdman. Isu penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia langsung memantik beragam reaksi publik. Di tengah ekspektasi tinggi tersebut, pengamat sepak bola nasional Binder Singh atau Bung Binder justru menekankan satu hal paling mendasar yang harus lebih dulu dibangun, yakni dukungan penuh dari para supporter. Menurut Bung Binder, siapapun pelatihnya, termasuk Herdman, tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa atmosfer dukungan yang sehat. Ia menilai fase awal kepelatihan adalah masa krusial untuk adaptasi, mulai dari memahami karakter pemain, kultur sepak bola, hingga tekanan publik Indonesia yang sangat besar. John Herdman sudah dipilih. Ini adalah waktunya kita memberikan support kepada pelatih baru ini, kata Bung Binder dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Ia menambahkan, sikap ramah, kesabaran, dan dukungan moral dari supporter akan sangat membantu Herdman membangun fondasi awal tim sebelum bicara target dan prestasi. Fakta kedua, rekam jejak gemilang tapi bukan jaminan kesuksesan. Nama John Herdman bukan sosok sembarangan di dunia sepak bola internasional. Ia dikenal luas setelah sukses menangani Timnas Kanada dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, sebuah pencapaian bersejarah setelah penantian lebih dari 30 tahun. Selain itu, Herdman juga mengantar Kanada menjuarai CONCACAF Nations League dan membangun tim dengan identitas kuat, disiplin tinggi, serta mental kompetitif. Statistik mencatat peningkatan signifikan dalam produktivitas gol, soliditas pertahanan, hingga konsistensi performa kandang dan tandang. Namun Bung Binder mengingatkan bahwa semua prestasi tersebut tidak bisa dijadikan jaminan mutlak kesuksesan di Indonesia. Memang dia sukses di Selandia Baru dan Kanada dan klub Toronto FC kalau tidak salah. Dear fans Timnas Indonesia, pesan Bung Binder soal John Herdman, prestasi penting, dukungan lebih utama. Sebelumnya diberitakan, PSSI disebut tinggal selangkah lagi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Nama pelatih asal Inggris itu mencuat kuat dan diyakini sudah mencapai kesepakatan awal. Kehadirannya diharapkan membawa perubahan besar bagi tim Garuda, terutama dari sisi mental, manajerial, dan karakter tim. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, dukungan supporter jadi kunci awal Herdman. Isu penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia langsung memantik beragam reaksi publik. Di tengah ekspektasi tinggi tersebut, pengamat sepak bola nasional Binder Singh atau Bung Binder justru menekankan satu hal paling mendasar yang harus lebih dulu dibangun, yakni dukungan penuh dari para supporter. Menurut Bung Binder, siapapun pelatihnya, termasuk Herdman, tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa atmosfer dukungan yang sehat. Ia menilai fase awal kepelatihan adalah masa krusial untuk adaptasi, mulai dari memahami karakter pemain, kultur sepak bola, hingga tekanan publik Indonesia yang sangat besar. John Herdman sudah dipilih. Ini adalah waktunya kita memberikan support kepada pelatih baru ini, kata Bung Binder dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Ia menambahkan, sikap ramah, kesabaran, dan dukungan moral dari supporter akan sangat membantu Herdman membangun fondasi awal tim sebelum bicara target dan prestasi. Fakta kedua, rekam jejak gemilang tapi bukan jaminan kesuksesan. Nama John Herdman bukan sosok sembarangan di dunia sepak bola internasional. Ia dikenal luas setelah sukses menangani Timnas Kanada dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, sebuah pencapaian bersejarah setelah penantian lebih dari 30 tahun.
Selain itu, Hurtman juga mengantar Kanada menjuarai CONCACAF Nations League dan membangun tim dengan identitas kuat, disiplin tinggi, serta mental kompetitif. Statistik mencatat peningkatan signifikan dalam produktivitas gol, soliditas pertahanan, hingga konsistensi performa kandang dan tandang. Namun Bung Binder mengingatkan bahwa semua prestasi tersebut tidak bisa dijadikan jaminan mutlak kesuksesan di Indonesia. Memang dia sukses di Selandia Baru dan Kanada dan klub Toronto FC kalau tidak salah. Tetapi itu bukan jaminan dia sukses di sini, kecuali kita bisa memahami bahwa dia adalah pelatih yang memiliki karakter, ujarnya. Tantangan sepak bola Indonesia menurutnya memiliki kompleksitas tersendiri yang menuntut adaptasi lebih dari sekedar taktik. Fakta ketiga, menunggu debut dan arah baru tim Garuda. Bung Binder juga mengungkapkan perkiraan jadwal kedatangan dan pengumuman resmi John Hurtman. Ia menyebut Hurtman dijadwalkan tiba di Jakarta pada Januari 2026, dengan pengumuman resmi sebagai pelatih Timnas Indonesia diperkirakan terjadi pada rentang tanggal 5 hingga 7 Januari. Sementara itu, laga debut Hurtman bersama skuad Merah Putih diprediksi baru akan berlangsung pada Maret 2026. Waktu tersebut dinilai cukup ideal bagi sang pelatih untuk mengenal pemain, menyusun kerangka tim, serta menanamkan filosofi permainan yang ia inginkan. Dengan latar belakang kuat di sepak bola internasional, pendekatan modern, fleksibilitas taktik, serta fokus pada kekuatan mental dan kebersamaan, Hurtman diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia naik level. Namun seperti yang kembali ditekankan Bung Binder, perjalanan baru tim Garuda ini tidak bisa hanya bertumpu pada sosok pelatih. Keberhasilan akan sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, terutama para supporter yang setia mengawal dari tribun hingga doa dari rumah masing-masing. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa penunjukan John Hurtman bukan sekedar pergantian pelatih, tetapi menjadi titik uji kedewasaan ekosistem sepak bola Indonesia. Ekspektasi publik yang tinggi adalah hal wajar, namun bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diiringi sikap sabar dan dukungan berkelanjutan. John Hurtman datang dengan reputasi internasional dan rekam jejak yang kuat, tetapi konteks Indonesia sangat berbeda. Tekanan supporter, sorotan media, dan dinamika internal sepak bola nasional seringkali membuat pelatih baru tidak punya ruang bernafas pada fase awal. Jika suasana sejak awal sudah dipenuhi tuntutan instan, maka proses adaptasi yang seharusnya menjadi fondasi justru bisa terganggu. Pesan Bung Binder terasa relevan karena menggeser fokus dari sekedar hasil ke proses. Dukungan moral dan kepercayaan publik akan memberi Hurtman ruang untuk membangun karakter tim, menanamkan disiplin, dan membentuk identitas permainan yang jelas. Prestasi memang penting, namun tanpa fondasi mental dan kebersamaan, hasil besar sulit dicapai secara konsisten. Pada akhirnya, situasi ini menjadi cermin apakah publik sepak bola Indonesia siap bergerak ke fase yang lebih dewasa. Jika supporter mampu menahan diri, mendukung secara konstruktif dan memberi waktu, maka peluang Timnas Indonesia berkembang secara berkelanjutan akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika tekanan berlebihan kembali mendominasi, maka pergantian pelatih beresiko hanya menjadi siklus tanpa perubahan nyata. Untuk para supporter dan pecinta Timnas Indonesia, ini momen penting untuk menunjukkan bahwa sepak bola kita sudah naik kelas. Perubahan besar tidak pernah lahir dari ketergesaan, tetapi dari kesabaran, kepercayaan, dan dukungan yang konsisten. Pelatih boleh berganti, strategi bisa berubah, namun semangat di balik tim harus tetap satu. Percayalah, proses yang dijalani hari ini akan menentukan hasil di masa depan. Tidak semua kemenangan datang cepat, tetapi setiap dukungan yang tulus akan membangun mental pemain dan pelatih agar berani bermimpi lebih tinggi. Saat tim jatuh, mereka butuh disemangati, bukan dihakimi. Saat mereka bangkit, dukungan itulah yang membuat mereka melangkah lebih jauh. Untuk Timnas Indonesia, teruslah bekerja dengan kepala tegak. Gunakan tekanan sebagai bahan bakar, bukan beban. Di balik jutaan pasang mata yang menuntut, ada jutaan hati yang berharap. Jadikan harapan itu energi untuk berjuang lebih keras, karena sepak bola besar selalu lahir dari kebersamaan, bukan dari satu sosok saja. Buntut kasus 7 pemain ilegal di Timnas Malaysia. Akumulasi kerugian capai 30 miliar rupiah lebih. Skandal naturalisasi guncang Harimau Malaya. Duit menguap puluhan miliar rupiah. Sebelumnya diberitakan, Timnas Malaysia tengah berada di pusaran krisis besar setelah FIFA menyatakan penggunaan 7 pemain naturalisasi dilakukan dengan dokumen yang dipalsukan.
Kasus ini bukan hanya berbuntut sanksi olahraga, tetapi juga memicu masalah finansial serius bagi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Denda, biaya banding, hingga anjloknya nilai pasar pemain membuat total kerugian ditaksir menembus lebih dari 30 miliar rupiah. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, dokumen palsu menyeret FAM ke meja hukuman FIFA. Kasus ini bermula dari keputusan FIFA yang menyatakan FAM menggunakan dokumen tidak sah agar 7 pemain naturalisasi dapat memperkuat timnas Malaysia. Nama-nama seperti Gabriel Felipe Arocha de Caira hingga Hector Alejandro Hevel Serrano masuk dalam daftar pemain yang dinyatakan ilegal. Keputusan tersebut langsung menjatuhkan pukulan telak bagi federasi yang selama ini gencar mengandalkan program naturalisasi sebagai jalan pintas prestasi. Sebagai konsekuensi, FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 CHF kepada FAM atau setara sekitar 7,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, setiap pemain yang terlibat juga dikenai denda CHF 2.000 serta sanksi larangan beraktivitas di seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. FAM sempat mencoba melawan dengan mengajukan banding, namun upaya itu ditolak FIFA. Kini, federasi tersebut bersiap membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dengan risiko biaya yang tidak kecil. Fakta kedua, kerugian membengkak hingga puluhan miliar rupiah. Dampak finansial yang timbul dari kasus ini ternyata jauh lebih luas dari sekedar denda FIFA. Mengutip laporan NST, total kerugian yang harus ditanggung FAM diperkirakan melebihi Rm8 juta atau sekitar 33 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi dari denda resmi, biaya proses banding, hingga turunnya nilai pasar para pemain yang terseret skandal. Federasi Sepak Bola Malaysia menghadapi krisis keuangan yang melebihi 8 juta ringgit menyusul sanksi FIFA atas penggunaan 7 pemain naturalisasi dengan dokumen yang diduga dipalsukan, tulis NST. Media yang sama juga mengutip pendapat seorang pengacara arbitrase olahraga yang menyebut total biaya sanksi, banding, dan nilai pasar yang hilang bisa melebihi 8 juta ringgit. Situasi ini membuat kondisi keuangan FAM berada di bawah tekanan berat dalam jangka pendek. Fakta ketiga, citra sepak bola Malaysia terancam runtuh bertahun-tahun. Di luar kerugian materi, dampak paling panjang justru mengancam reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional. Kritikus olahraga Malaysia Pekan Ramli menilai kasus ini bisa meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Menurutnya, FAM tidak hanya berhadapan dengan hukuman FIFA, tetapi juga risiko kehilangan sponsor dan menurunnya kepercayaan publik. FAM akan membutuhkan 1 atau 2 dekade untuk memulihkan citra negara di panggung internasional, kata Pekan Ramli. Ia menambahkan, para sponsor bisa menarik diri, dukungan penggemar mungkin menurun karena masalah integritas, dan akan ada keraguan tentang program naturalisasi di masa depan. Bagi timnas Malaysia, skandal ini menjadi pengingat pahit bahwa jalan pintas prestasi bisa berujung krisis berkepanjangan. Lebih lanjut, situasi yang menimpa timnas Malaysia dan FAM menunjukkan bahwa ambisi mengejar prestasi instan lewat naturalisasi tanpa fondasi tata kelola yang kuat justru bisa berbalik menjadi bumerang. Ketika dokumen dan proses administrasi tidak dijaga dengan transparan, kemenangan di lapangan kehilangan makna dan berubah menjadi beban hukum dan finansial. Dalam konteks ini, masalahnya bukan lagi soal kalah atau menang, tetapi runtuhnya kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi integritas sepak bola. Dampak finansial yang membengkak hingga puluhan miliar rupiah memperlihatkan bahwa kesalahan di level kebijakan bisa menelan biaya jauh lebih besar daripada hasil yang ingin diraih. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembinaan usia muda, pengembangan liga, atau infrastruktur justru habis untuk denda dan proses hukum. Ini menjadi pelajaran mahal bahwa tata kelola yang buruk selalu punya harga yang harus dibayar, dan biasanya harga itu tidak murah. Yang paling mengkhawatirkan adalah efek jangka panjang terhadap citra sepak bola Malaysia. Kepercayaan publik, sponsor, dan komunitas internasional tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Sekali federasi dicap bermasalah dalam hal integritas, setiap langkah ke depan akan selalu disertai kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, pembenahan menyeluruh dan kesediaan untuk mengakui kesalahan jauh lebih penting daripada sekedar mencari pembenaran atau jalan hukum lanjutan. Pada akhirnya, kasus ini bisa menjadi titik balik jika benar-benar dijadikan pelajaran. Sepak bola modern tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari cara federasi mengelola aturan, etika, dan tanggung jawab.
Tanpa semua itu, prestasi setinggi apapun hanya akan rapuh dan mudah runtuh ketika diuji. Gaji lebih murah, tugas lebih berat. Ini alasan PSSI mantap pilih John Herdman. Sebelumnya diberitakan, PSSI dikabarkan segera melantik John Herdman sebagai pelatih kepala baru Timnas Indonesia mulai 2026. Media Kanada menyebut kesepakatan sudah tercapai dengan nilai gaji yang justru lebih rendah dibanding pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert. Dari balik keputusan ini, ada sejumlah pertimbangan strategis yang membuat Herdman akhirnya berkata ya kepada PSSI. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Faktor gaji jadi kunci kembalinya Herdman ke dunia kepelatihan tim nasional. Keputusan John Herdman menerima tawaran PSSI tak lepas dari aspek finansial yang dianggap realistis dan tepat waktu. Media Kanada Waking the Red menilai uang dan momentum menjadi faktor utama yang mendorong Herdman kembali ke dunia kepelatihan tim nasional setelah terakhir menangani Kanada. Uraian itu diperkuat oleh pernyataan langsung dari Waking the Red yang menyebut bahwa uang dan waktu yang tepat tampaknya memainkan peran besar dalam kembalinya John Herdman ke manajemen internasional. Nilai gaji yang ditawarkan PSSI disebut mencapai USD $40.000 per bulan atau sekitar 670,8 juta rupiah. Angka ini kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis Kanada Ben Steiner melalui unggahan di media sosial X yang menyatakan bahwa Herdman dan PSSI telah sepakat soal bayaran tersebut dan perannya akan dimulai 2026. Fakta 2. Kontrak panjang dengan tanggung jawab ganda. Selain soal gaji, PSSI juga menyiapkan kontrak menengah hingga panjang untuk Herdman. Waking the Red mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dicapai berbentuk kontrak 2+2 tahun. Artinya, Herdman akan menjalani masa jabatan awal 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Dalam periode tersebut, Herdman diperkirakan mengantongi gaji sekitar 8 miliar rupiah per tahun atau 16,1 miliar rupiah pada 2 tahun pertama. Jika kontraknya diperpanjang penuh hingga 4 tahun, total pendapatannya bisa mencapai 32,2 miliar rupiah. Tak hanya itu, Herdman juga dipercaya memegang 2 tim sekaligus, yakni Timnas Senior dan tim U23. Waking the Red menegaskan bahwa selain memimpin tim nasional senior, Herdman juga akan bertanggung jawab atas tim U23 Indonesia, sebuah beban kerja yang jauh lebih luas dibanding pelatih sebelumnya. Fakta 3. Lebih murah dari Patrick Kluivert, tapi bebannya lebih besar. Jika dibandingkan dengan Patrick Kluivert, nilai kontrak Herdman tergolong lebih rendah. Mengutip laporan Antara, Kluivert disebut menerima gaji sekitar 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah per bulan atau sekitar 18 miliar rupiah per tahun saat menakungi Timnas Indonesia. Dengan kontrak 2 tahun, total bayaran Kluivert bisa mencapai 36 miliar rupiah, termasuk tunjangan, bonus, dan fasilitas tempat tinggal di Indonesia. Perbedaannya, Kluivert hanya menangani tim senior, sementara tim U23 kala itu dipegang oleh Gerald Vandenberg yang juga menjabat sebagai asistennya. Sebaliknya, Herdman ditugaskan langsung memimpin 2 level tim nasional sekaligus dengan bayaran yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan arah baru kebijakan PSSI yang tak sekedar melihat nama besar, tetapi juga efisiensi anggaran dan cakupan tanggung jawab pelatih dalam membangun fondasi jangka panjang sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi penunjukan John Herdman dengan gaji yang lebih rendah dari Patrick Kluivert menunjukkan perubahan yang cukup jelas dari PSSI. Federasi tampak tak lagi semata mengejar nama besar dengan bayaran fantastis, melainkan mulai menimbang rasionalitas biaya dan keluasan tanggung jawab. Dalam konteks ini, Herdman diposisikan bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai figur pembangunan sistem, terutama karena ia dipercaya menangani tim senior dan U23 sekaligus. Di satu sisi, keputusan ini bisa dibaca sebagai langkah realistis. Dengan anggaran yang lebih terkendali, PSSI memiliki ruang untuk mengalokasikan dana ke aspek lain, seperti pembinaan pemain, kompetisi usia muda, dan infrastruktur pendukung. Rekam jejak Herdman di level internasional, khususnya dalam membangun tim nasional Kanada dari fase transisi hingga kompetitif, membuat pendekatan ini terlihat masuk akal meski tanpa embel-embel gaji besar. Namun, di sisi lain, beban ekspektasi terhadap Herdman menjadi jauh lebih berat. Dengan gaji lebih rendah dan tugas 2, publik akan menuntut hasil nyata dalam waktu relatif singkat. Jika progres tim senior dan U23 tidak terlihat signifikan, keputusan efisiensi ini bisa berbalik bumerang. Artinya,
keberhasilan Hartman nanti bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga pembuktian bahwa pendekatan lebih hemat tapi lebih strategis benar-benar bisa bekerja untuk timnas Indonesia. Situasi ini seharusnya dilihat sebagai momentum, bukan beban. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik di mana perubahan cara berpikir sangat dibutuhkan. Keputusan memilih pelatih dengan visi pembangunan jangka menengah adalah sinyal bahwa proses mulai dihargai, bukan hanya hasil instan. Dari sini, harapan baru bisa tumbuh pelan tapi lebih kokoh. Untuk para pemain, ini kesempatan emas. Tak semua generasi mendapat pelatih yang dipercaya membangun dua level tim sekaligus. Artinya, pintu regenerasi terbuka lebih lebar, kerja keras di latihan akan lebih diperhatikan, dan konsistensi akan punya nilai. Setiap sesi latihan bisa menjadi tangga kecil menuju lompatan besar bagi karier mereka dan bagi timnas Indonesia. Bagi publik dan pendukung timnas Indonesia, inilah saatnya memberi energi positif. Sepak bola besar tidak lahir dari keraguan yang terus-menerus, melainkan dari dukungan yang sabar dan keyakinan pada proses. Hasil mungkin tidak langsung sempurna, tetapi setiap langkah maju layak diapresiasi. Dengan kepercayaan, kerja keras dan kesatuan visi, timnas Indonesia punya peluang nyata untuk naik kelas dan menulis cerita baru yang lebih membanggakan.